Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are in a good health. Okay, before we begin to study, let me introduce myself. My name is Ahmad Angga Sudraja. You can call me Angga. Okay, here I am as an English teacher, so I will teach the student from the first grade to the sixth grade. Okay, by the way, do you understand what I'm talking about? If you don't understand, I'll try to speak in Indonesian. Baiklah, selamat pagi semuanya. Semoga sehat walafiat ya. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Angga Sudrajat, panggilannya Angga. Jadi saya sebagai guru bahasa Inggris ya. Jadi akan mengajar pelajaran bahasa Inggris. Gimana kabarnya setelah beberapa bulan tinggal di rumah aja? Pasti adik-adik merasa sangat jenuh ya, jenuh karena belajarnya tidak seperti biasa di sekolah, bisa bareng teman-teman sambil bermain, sambil bercanda ya. Sekarang harus belajar di rumah karena situasi di luar tidak memungkinkan ya kita belajar seperti biasa di sekolah. Pasti nantinya besar kemungkinan akan terpapar oleh virus corona ya. Jadi kita sekarang harus rajin-rajin mencuci tangan ya apabila kita sudah keluar, misalkan menyentuh barang apa, misalkan kita kembali lagi ke rumah kita harus langsung cuci tangan dengan sabun. Nah, jangan lupa jika kita ingin keluar harus memakai masker ya untuk mengurangi terpaparnya virus corona. Baiklah, jadi kita sekarang sistem belajarnya itu berubah ya. Kalau kemarin sebelum ada kejadian virus corona kita belajar di kelas bersama teman. Kalau sekarang kita belajarnya di rumah. Di rumah bisa daring atau luring ya, atau bisa via online atau via offline. Apapun sistem belajarnya, kita tidak boleh berputus asa ya, karena di balik semua ini pasti ada hikmah yang tersembunyi. Tidak mungkin ya Tuhan menciptakan sesuatu tanpa ada maksud tertentu. Jadi kita harus bisa mengambil hikmahnya ya, sisi positifnya. Misalkan kalau dalam situasi ini setiap orang merasa bingung, merasa susah, nah kita coba cari cara lain bagaimana supaya kita bisa tetap belajar dan mengembangkan diri ya. Atau bisa juga kita meningkatkan kualitas hidup kita ya, meskipun sistem belajarnya berubah. Baiklah, itu saja perkenalan dari saya. Sekarang kita langsung saja materi ya. Baiklah, karena hari ini kita pertama kali belajar bahasa Inggris, jadi sekarang kita akan belajar tentang introduction. Apa itu introduction? Ada yang pernah mendengar kata introduction? Nah, biasanya kalau kita pertama kali bertemu dengan orang yang tidak dikenal, kalau kita ingin berkenalan, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi introduction ini adalah perkenalan ya. Nah,
Kalau kita ingin memperkenalkan diri, nah apa saja yang harus diperkenalkan? Mari kita lihat contohnya ya. Nah, yang pertama ada nama, name ya, bahasa Inggrisnya itu name. Artinya nama. Kemudian ada address alamat. Selanjutnya ada age itu umur. Nah, kemudian ada school itu sekolah. Oke, selanjutnya ada hobi, itu kegemaran ya, kegemaran kita misalkan sukanya melakukan apa, misalkan kalau ada waktu luang. Nah, dari poin-poin ini bagaimana caranya kalau kita ingin memperkenalkan satu persatu dalam bahasa Inggris ya, perkenalnya dalam bahasa Inggris, misalkan mulai dari nama. Nah, bagaimana cara memperkenalkan nama kita? Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, oke, yang pertama ada hello, my name is James. Artinya, halo, nama saya James ya. Jadi kalau ingin memperkenalkan diri, kita mulai memperkenalkan nama dulu ya, dengan menyapa teman kita. Misalkan dengan kata hello. Hello, my name is James. Jadi memperkenalkan nama itu my name ya. Kita bisa mengatakan my name. My name is James. Nama saya James. Oke, kemudian ada address. Address ini alamat. Kalau kita ingin memberitahu alamat kita atau memperkenalkan alamat kita, bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh, I live in Bandung. I live in Bandung. I itu saya ya, saya sebagai subjek, pelaku di sini subjek. Nah, I live in Bandung. Live itu tinggal, in itu di ya. Bandung nama tempat, nama kota. Jadi I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung. Ini cara memperkenalkan alamat kita ya. Di mana tempat kita tinggal, misalkan di Bandung, di Jakarta, misalkan. Ini nama kota, bisa juga menyebutkan nama tempat tinggal kita. Oke, kemudian ada age, umur. Nah, bagaimana cara menyebutkan umur kita? Mari kita lihat contohnya. Nah, contohnya ada I am 10 years old, katanya. Saya 10 tahun. I am 10 years old. 10 itu apa bahasa Inggrisnya? 10 itu bahasa Inggrisnya 10 ya. Di sini ada kata 10. Jadi I am 10 years old tambah years old kalau kita ingin memperkenalkan umur ya. I am 10 years old. Oke, kemudian bagaimana kalau kita ingin memperkenalkan sekolah kita, tempat kita belajar ya. Sekolah itu tempat kita belajar. Nah, mari kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh I study at Al-Azhar Boarding School misalkan ya. Saya belajar di Al-Azhar Boarding School. Study itu belajar ya. Nah, ini Al-Azhar Boarding School itu nama sekolahnya. At itu di mana ya. Jadi I study at, saya belajar di study at Al-Azhar Boarding School. Oke, kemudian ada hobi. Nah, bagaimana cara kita memberitahu hobi kita atau memperkenalkan hobi kita ya? Nah, mari kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh kalimat my hobby is playing football. Nah, hobi saya bermain sepak bola.
Nah, jadi playing football itu bermain sepak bola ya. Playing bermain, football sepak bola ya. Baiklah, sampai di sini sudah dipahami. Kalau belum dipahami bisa ditonton lagi videonya ya untuk supaya bisa memahami dengan baik. Nah, sekarang kalau sudah paham, tinggal membuat tugas ya, mengerjakan tugas. Tugasnya bikin contoh perkenalan seperti ini. Ganti identitasnya dengan identitas kalian ya. Mulai dari nama, siapa namanya, alamatnya di mana, umurnya berapa, sekolahnya di mana, dan hobinya apa. Misalkan hobinya menyanyi. Menyanyi apa bahasa Inggrisnya? Singing ya. Nah, jadi kalian boleh menggunakan hobi apa saja ya sesuai dengan kesukaan atau aktivitas yang suka dilakukan. Nah, baiklah kalau sudah dipahami, cukup sekian untuk penjelasan materi bahasa Inggris hari ini. Jangan lupa di-subscribe ya channelnya supaya nanti mudah menemukan pelajaran berikutnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.